A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas kenapa penduduk surga tidak diizinkan untuk tidur. Nabi SAW bersabda, "A'datu li ibadi solihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotara ala qalbi basar." Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan dalam firman-Nya, "Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka jiwa tidak akan pernah mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka sebagai penyejuk mata dan kenikmatan besar, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Surga adalah darun a'adallahu lilmut, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hambanya yang bertakwa. Ketika manusia berhasil melewati titian Shiratal Mustaqim, maka mereka berada di sebuah tempat yang disebut Qontoroh. Qontoroh ini sebenarnya sudah mendekati pintu-pintu surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa setiap manusia yang akan masuk ke dalam surga bersih dengan sebersih-bersihnya, sehingga di tempat inilah terjadi kisos untuk orang-orang yang pernah melakukan kedoliman dan orang-orang yang pernah didolimi. Kenapa demikian? Karena Allah menghendaki kepada orang-orang yang masuk surga itu betul-betul wa najana ma fi zuturihim min hilin ikhwana ala sururim muttaqabilin, dan kami akan hilangkan segala rasa dendam di dalam hati mereka, penduduk surga, sehingga mereka betul-betul bersaudara untuk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga. Maka ketika manusia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 24, "Ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarat wa ahsanu wakilan." Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ketika para ulama memberikan catatan kepada kalimat-kalimat wa'asanu makilah, kalimat makilah itu diambil dari khailullah. Kalau di dunia ini ada yang namanya sunnah khailullah, tidur siang. Apakah di dalam surga manusia akan mengalami khailullah, tidur siang? Maka arti wa'aksanu makilah maksudnya adalah waktu istirahat bagi seorang hamba di dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghisap seluruh makhluk di hari kiamat dan menyelesaikan semuanya sekedar waktu setengah hari, lalu penduduk surga melakukan khailullah, istirahat di surga. Maksudnya istirahat di sini bukan tidur, dan di sini menunjukkan keistimewaan umat Islam dihisab dalam waktu singkat, hanya setengah hari dalam hitungan waktu kehidupan akhirat. Tentu setengah hari di akhirat beda dengan setengah hari di dunia, karena satu hari di akhirat itu inna yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya setengah hari adalah 500 tahun. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Tabrani dalam kitabnya
Al-Ausat dan juga Basar, serta Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat-sahabat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyana mu'ahlul jannah?" Apakah penduduk surga itu bisa tidur? Maka Nabi SAW mengatakan, "Anna mu'ahuhul maut." Tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannah la ya'lamun. Dan penduduk surga itu tidak tidur, karena tidur adalah bagian dari kematian. Sementara di surga tidak ada kematian. Di surga itu yang ada keabadian, sehingga penduduk surga tidak pernah tidur. Diperkuat oleh sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika manusia telah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seseorang kepada penduduk surga, kemudian mengatakan, "Wa inna lakum anta yaufa la tamultu abada." Kalian akan terus hidup tanpa mengalami kematian. "Inna lakum antasihu fala taskonu abada." Kalian akan terus sehat dan tidak akan pernah sakit. Kemudian, "Wa inna lakum antasibu fala tahrumu abada." Kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selamanya. "Wa inna lakum antal amu fala tab'asu abada." Dan kalian akan terus di atas kenikmatan dan kalian tidak akan pernah bosan. Fadalika qalu azza wa jal. Itulah firman Allah azza wa jalla. Wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah berikan kepada kalian karena kalian telah banyak melakukan amal soleh ketika di dunia. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Inna awala jumrati yadkhulul jannah ala suratil kumari lailatil badri." Kata Nabi SAW, sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga, maka wujud mereka seperti bulan purnama di saat terang. Walladzina yalunahum ala asadi kaukabin duri fisama'i do'atan. Kemudian kelompok yang kedua, wujud mereka seperti bintang yang terang. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian kecil dari nikmat-nikmat di dalam surga. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.